Jangan dari pengurusan dimulai ya. Kita bangkit lagi pengajiannya supaya kita benar-benar terarah gitu kan ya. Bapak jadi nge-vlog. Jadi kemudian saya jadi ketua jadi iya Bapak saya ngomong doang nggak bisa apa-apa. Sudah ceramah katanya yang nunjuk kayak gitu. Itu ceramah kayak dia. Baik. Tadi yang lupa siapa tuh? Lupa. Ada lagi. Isulanya Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Kita kemarin sudah bahas di sana yang ada di rumahnya Ibu Imam ya. Kita sama-sama bahas tentang fikih, namun pembukaannya kemarin tentang pengertian dinul Islam, agama Islam, pengertian dengan beberapa rukun Islamnya ada 5 kan, dengan syahadatnya, sholatnya, zakatnya, puasanya, hajinya, itu semuanya menjadi rukun kewajiban yang harus kita laksanakan bagi umat Islam. Yang mengaku Islam, dia harus tahu Islam dan dia harus menjalankannya. Kalau menjadi Islam yang kafah. Apa yang kafah? Yang sempurna. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah. Inilah kamu semuanya umat Islam dengan Islam yang sempurna. Maksudnya sempurna apa? Semuanya Islam, KTP-nya Islam, orangnya Islam, kegiatannya Islami. Ini contohnya sekarang Islam. Ya, jangan bilang bid'ah Bapak Ibu ya. Allah ciptakan semua itu pasang-pasangan. Katanya bid'ah, semua bid'ah, kullu bid'atin dolalatin finnar. Salah Bapak Ibu. Ya, semua bid'ah itu sesat dan sesat itu neraka. Salah Bapak Ibu. Bid'ah ada 2, bid'ah dolalah, ada bid'ah hasanah Bapak Ibu. Ya tuh. Emang apa sih bid'ah? Ini jangan ngomong ini bid'ah. Ini bid'ah apa sih bid'ah Bapak Ibu? Tahu nggak bid'ah Ibu Umar? Nggak tahu ya. Bid'ah adalah ya ada terigu, campur garam, campur gula, sama pisang, namanya betul. Pisang goreng. Ini bid'ah ya. Apa tuh bid'ah? Sesuatu yang tidak dilakukan di zaman Nabi, yang kagak zaman Nabi itu bid'ah namanya. Sesuatu yang baru bid'ah namanya. Kan yang baru nggak semua jelek, ya nggak semua baru kan ya. Nabi ya dulu zaman Nabi nggak ada mobil, kan ada mobil itu bid'ah tuh. Kalau kita ikut zaman Nabi jangan pakai mobil, bawa motor ya, jangan bawa gerobak dia. Bawa onta dia, ya, bawa onta belakangnya gerobak lontong, gitu. Kan itu Nabi katanya kan. Nah, jadi kan kata Nabi, antum a'lamu bi umurinya. Kamu lebih tahu, kamu silakan sih. Yang penting tidak melanggar syariat agama. Masa seperti asing bid'ah sih gimana sih? Selawatan bid'ah, zikir bid'ah, semua itu bid'ahnya Quran. Nggak sembarangan, kita bid'ah nggak sembarangan ya. Tuh. Orang meninggal dunia kita ngajiin, kita doain, kan bagus Bapak Ibu ya kan? Kamu isinya apa itu kita ngajiin? Quran, ya Quran. Dan zikir kan bagus ya Bapak Ibu ya. Orang ngaji main gaplek di depannya, kalau meninggal dibangun lagi main gaplek, mati loh, bangun mati. Nah itu bid'ah tuh kan, nah, iya ya. Jadi kita harus pahami dia, ada bid'ah dolalah sesat, ada bid'ah hasanah. Yang kemarin tuh ya tentang Islam ya. Jadi jadilah kita semuanya menjadi orang Islam yang kafah, yang sempurna, lahir batin, zahiran wa batinan. Insyaallah jadi orang Islam Muslim yang selamat di dunia maupun yang di akhirat, yang beriman takwa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berusaha Ibu semua ya menjadi satu kafah. Kemudian kita pernah bahas dahulu tentang hadis ya di kitab Mukhtar hadis pilihan. Yang pertama dulu kita pernah bahas tentang keistimewaan yang ada, yang terdapat pada kita punya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Lupa lagi salawatan. Nah, coba itu doa ya. Akunya umat Nabi tapi enggan bersolawat. Kita belum ikutin jejaknya Nabi. Selawat doang enteng di lisan,
tapi berat diucapkan, masya Allah. Ya, tuh, ya. Keistimewaan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh, dibilang keistimewaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Barik alaihi. Ya, di antaranya adalah, ya, dalam hadis dijelaskan di sini. Ini udah bahasanya. Saya ingetin lagi supaya nggak lupa. Ya. Jadi keistimewaan Nabi itu, beliau Nabi Muhammad SAW merupakan orang yang pertama yang membuka pintu surga. Ya, pintu surga tidak bakalan dibukain sama malaikat apa? Malaikat Ridwan. Ya, Ustaz Yamin, amal ibadahnya banyak, soleh. Saya mau nolong dulu masuk surga, saya mau istirahat, nggak bisa. Ya, kenapa nggak bisa? Yang bukain belum ada. Orang pertama yang bukain siapa namanya? Muhammad SAW. Dia bukain. Malaikat Ridwan kagak bakal bukain. Ya, kalau sebelum Nabi kita, itu keistimewaan itu. Ya, tidak ada nabi-nabi yang lainnya kecuali Muhammad SAW yang pertama kali yang membukakan pintu surga. Ya, dan Nabi juga bukain pintu surga, nggak lengkap juga. Satu-satunya Nabi yang ingat kepada umatnya dan nanti bisa memberikan syafaat. Apa syafaat artinya? Apa itu syafaat? Pertolongan. Syafaatul uzma, syafaat yang besar, bukan ecek-ecek syafaat ini, yang akbar, yang agung, khususnya kepada umatnya Nabi besar Muhammad SAW. Angkat tangan semua nabi-nabi kita, Nabi Adam, Nabi Musa, Ibrahim, semua angkat tangan. Saya nggak bisa nolongin umat saya, tapi hanya satu, Nabi Muhammad SAW. Ini keistimewaan kita. Ya, pertama kali yang bukan pintu surga, kemudian yang dapat memberikan syafaat pertolongan besar kepada para umatnya. Yang bagaimana umatnya yang dapat syafaat? Nih, jangan jadi ngaku doang, saya umatnya Nabi. Nabi saya Muhammad SAW. Tapi dia boro-boro yang namanya itu sunnahnya, ucapannya, perbuatannya, ketapannya. Solawat kita nggak pernah ucap. Ini kita malam ini kan kita solawat kan? Ya itu tuh. Baca balik kan masuk amin kan? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Solawat. Banyak macamnya solawat mah. Yang paling pendek gampang banget. Sallallahu alaihi. Jangan sampai jatuh ke sini. Banyak solawat macam-macam ya. Yang panjang salawat Fatih, salawat Kamilah, Kamilin, banyak banget. Kita harus sampai sini. Saya nggak hafal, udah gampang aja. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Banyak apa itu tuh? Di pengajian ke, di rumah ke, sambil masak ke, sambil nimang anak ke, sambil cuci beras ke, selawat apa itu? Boleh. Dalam keadaan ibu tuh riak juga boleh, pamer. Pamer ya nih. Kita selawat tadi pamer, ya. Wah, ada cowok ganteng tuh. Boleh. Ya, tujuannya bukan ke Nabi, ke cowok ganteng. Sekalipun dia riak, nggak ikhlas selawatannya, pengen dilihat orang, tetap dapat syafaat. Tuh hebat selawat itu. Makanya jangan diam aja. Ya, orang yang paling pelit, yang paling medit itu ketika namanya disebut dia diam aja nggak berselawat. Ya, Nabi salawat. Nah, baru tuh yang lainnya kita ikutin sunnah-sunnahnya yang terdapat dalam hadis. Ya, pedoman ajaran hukum Islam itu yang pertama bersumber dari Al-Quran. Apa itu Al-Quran? Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang turun kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantara malaikat Jibril. Yang kedua, Islam kedua, hadis, perkataan, perbuatan, ketetapan Nabi Muhammad SAW yang dijadikan, yang diteladani, yang diikuti umatnya, itu namanya hadis. Ini kita baca hadis. Ya, jadi kesemuanya ya, yang bukan
sudah pertama kali, dan yang memberikan syafaat pada umatnya itu hanya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berbahagia kita menjadi umatnya Rasulullah SAW. Yang penting mau menegakkan sunnah-sunnahnya, Bapak Ibu. Ya, kita disediakan makanan, minuman, kita meminum. Sunnahnya apa? Nabi Muhammad SAW menggunakan tangan kanan, kemudian baca Bismillah, diawali dengan Bismillah, sudahi dengan Alhamdulillah. Itu sunnah, hukumnya nggak wajib ya, nggak wajib ya. Coba deh kamu jadi hantu. Ya, kalau wajib dosa kita. Ya, perkara hukum yang wajib kita tinggalin dosa. Ya, saya tadi nggak baca Bismillah minum, dosa dong, nggak dosa. Tapi kita tidak mengikuti kebiasaan Bawah juga Nabi. kita bisa lewat bawah. Nabi itu bukan calo, Bisa lewat bawah. ya. Paham ya calo, Ibu? Kata calonnya, gadul, naik terus, jalan, pir, tarik pir. Calonnya berangkat ya? Piris. Bapak Ibu, Bapak Ibu, ayo gadul, naik, jalan pir. Calonnya ikut ya? Nah itu bukan Nabi. Kalau Nabi, yuk gadul ya, saya dulu naik. Itu nyontoin dulu Nabi tuh. Itu Nabi kita, ya, nyontoin dulu. Itu namanya ajaran versi Nabi. Ya, ke masjid ya, bareng-bareng. Tuh, Nabi. Kita makan agak. Sana, masjid. Masjid ini. Nah ini, ya, contoh terbalik gitu ya. Nah itu ya. Nah, Bapak Ibu ya. Jadi kita ingat keistimewaan Nabi Muhammad SAW ya. Nanti silakan jalankan sunnah-sunnah itu semuanya berkaitan ya. Wajib ya wajib. Kalau perkara yang wajib itu kemudian perintah Allah. Ya, sholat itu perintah Allah. Yang wajib ya zuhur, asar, maghrib, isya, subuh itu wajib, tinggalin dosa. Ya, dikerjakan mendapat pahala, ditinggalkan kita berdosa. Itu perintah Allah. Ya, sunnahnya banyak nih sunnah di sunnah ya. Setelah datang azan zuhur, ya kita sunahkan kebiasaan Nabi ngapain? Dia melakukan salat sunnah yang namanya qobliyah zuhur kan. Itu sunnah tuh. Sehingga ngerjain sih dosa dong? Enggak dosa kalau salat sunnah hukumnya. Dikerjakan dapat pahala, kagak dikerjain yang dosa. Tapi sebaiknya kerjakan, ibaratnya Bapak Ibu ya, perkara sunnah dan wajib ini dia bareng-bareng begini Ibu nih. Ya, kayak kita makan ya. Orang Indonesia kan identiknya kan makannya apa, nasi. Udah makan bakwan, udah makan apalagi lontong, udah makan mie goreng apalagi. Ditanya tuh, Bang Ahmad udah makan belum? Belum. Padahal udah makan bawang semuanya. Sama segala apa tahu ya. Belum makan. Kenapa? Karena dia belum kena nasi. Belum makan, kalau udah kenyang. Ya, tuh. Nasi itu menjadi kewajiban bagi orang Indonesia. Emang mau makan yang wajib doang, nasi doang mau, Ibu? Mau? Nah, pulang-pulang Bapak Angga capek-capek habis narik air, bungkus saji. Nasi doang. Kasih marah-marah Pak. Lah, Bang bibinya ini. Apa ini? Masih gak sih? Ya, tuh kan, mau gak Ibu? Ya, yang wajib doang enak tuh. Enak, walaupun 2 piring agak enak. Makan nasi doang. Garam kagak, bawang kagak, gitu nih. Tambah sunnahnya, apa sunnahnya? Ayam bakar, ayam geprek, gitu kan? Baru tuh komplit kan tuh. Yang wajib, yang sunnah beriringan. Gitu Pak Ibu tuh. Ya. Beda lagi sama yang haram dan makruh. Jadi kalau wajib sama yang sunnah beriringan untuk dikerjakan. Ya, lawannya yang makruh dan yang haram beriringan untuk ditinggalkan. Ya, yang sunnah hampir-hampir wajib, dulunya kerjain. Kalau yang makruh hampir-hampir haram, tinggalin tuh Ibu. Ya, kita bingung Ibu ya. Tengah-tengahnya adalah mubah, ya, wajib dikerjakan, sunnah dikerjakan juga, ya, yang makruh dan yang haram ditinggalkan.
makruh itu hampir mendekati haram. Makruh. Apa sih makruh artinya? Dibenci Allah, gak disukai Allah. Sesuatu yang ada atau banyak madharatnya, makruh. Jangan jauh-jauh. Ya, untuk kita dan orang lain itu makruh tuh. Tadi saya sebelum baca Yasin ini di rumah kenyang banget ini. Kenyang ngapain? Habis makan nasi sama apaan? Sama jengkol. Jengkol muda dilalap sama pete. Ya Allah, kenyang banget ini. Sengaja-ngaja ini Bapak Angga. Wah, Dah. Bapak Angga mau marah-marah. Enak banget. Mau tetangga. Ya Allah, baunya 17 rupiah. Ya, tuh. Itu jadi makruh Bapak Ibu tuh. Kenapa? Merugikan seseorang. Boleh nggak makan jengkol? Boleh nggak makan pete? Boleh, mubah. Hukum itu ya, mubah. Nggak wajib nggak. Nanti bakal nggak bisa kita makan. Nah, dong. Ya, nggak wajib ya. Mubah. Boleh makan jengkol, makan pete. Tapi mubah bisa berubah menjadi makruh. Kenapa? Tadi makan pete jengkolnya sengaja ngajain mulutnya di Ketemu itu. tompo sama orang. Wah. Satu lagi ada dua. Atau kencingnya sembarang di comberan. Comberannya ngalir ke rumah orang depan rumahnya. Wah, ya. Jadi hidang gininya, wah petek dulu kan. Wah. Gitu kan? Nah, itu jadi makruh Pak Ibu. Ya. Atau kebanyakan tuh. Sesuatu yang kita makan yang hal yang baik kebanyakan itu bisa jadi makruh. Kenapa? Membahayakan. Ya, jengkol makan 1, makan 2, makan 3, mubah boleh. Hati-hati, ya kan? Jangan sampai orang dirugiin ya dengan bumbunya sebagainya kan? Mubah hukumnya. Kalau sampai ngerugiin seorang, pasti hukumnya makruh. Dan juga israf. Apa israf? Berlebihan. Mentang-mentang setahun kamu jengkol. Betul nih, ini lagi murah nih. Saya beli ya sekilo. Dia makan diri, habis makan jengkol masuk rumah sakit. Tuh, itu bisa jadi haram dan makruh. Kenapa? Tuh, jengkol emang enak. Tuh, bayuan itu bahaya. Jadi perkara mubah bisa jadi makruh, bisa jadi haram. Tuh, ibu ya. Tuh. Jadi kita harus paham itu hukum fikih ya. Tuh. Jadi wajib dengan sunnah beriringan untuk dikerjakan. Tapi yang makruh dan yang haram kita tinggalkan, ya. Jadi makruh jadi haram punya ibu itu. Ya, itu perkara-perkara hukum Islam ya, harus paham itu ya. Mubah nggak boleh aja masih mubah. Ya. Jadi mubah bisa menjadi makruh bahkan jadi haram. Ya, tuh. Kita makan nasi. Makan nasi hukumnya apa? Lapar. Hukumnya lapar. Makan nasi apa hukumnya Pak Ibu? Wajib apa mubah? Wajib. Makan nasi. Wajib. Berarti ibu pagi-pagi nggak makan nasi dosa ya? Ayo dah. Mubah. Makan nasi apa hukumnya? Wajib. Ya. Berarti ibu nih kalau lagi puasa nih ya, lagi puasa ya, pagi nggak makan, siang nggak makan, malam nggak makan, dosa 3 kali. Kenapa? Ini nggak ada yang wajib makan nasi. Ya, perkara makan itu hukumnya mubah. Makan nasi, seperti saya nih habis jualan koran nih, dapat duit 50.000, saya bikin beras, masak nasi. Halal gitu, halal kan? Dimakannya mubah, boleh silakan. Tapi mubah bisa jadi makruh, awalnya makruh. Kenapa jadi makruh? Biasanya saya makan cuma sepiring, itu maksimal. Tangki Honda nih yang ini. Ya, sepiring doang. Gara-gara makanannya enak gua, ada lauknya macam-macam gitu ya. Pokoknya macam-macam ayam dan ayam goreng, ayam geprek, ayam semuanya. Nafsu dia makannya. Jadi 5 piring. Boleh nggak? Boleh dong, uang saya beli. Tapi itu israf. Apa israf berlebihan? Ingat ya, udah tahu udah maksimal 1 piring, 5 piring kira-kira tuh kenyang, enak kenyang bahaya. Kenyang bahaya Pak Ibu, kelaparan, perut perih, kekenyangan, perut mendadak, nggak bisa tidur, susah kan itu. Jadi jangan berlebihan, ya. Makanlah, minumlah, pakailah
tapi jangan berlebih-lebihan. Itu jadi makruh, bahkan jadi haram. Jadi mubah mendekati makruh dan haram apabila dikonsumsinya secara berlebihan. Itu ya. Gitu ya. Kemudian kerjakan yang baik, tinggalkan yang buruk, dan kita sebagai orang Islam, sebagai manusia, Allah anugerahkan dua kelebihan, ya, yaitu akal dan nafsu. Tapi jangan sekali-kali kita mendahulukan nafsu. Kalau kita dahului nafsu, maka kita lebih hina daripada binatang. Ulaika kal an'ami balhum adall. Kamu kayak binatang, bahkan lebih besar lagi. Kalau kita mendahulukan nafsu, Allah kasih kita akal, pikiran. Dahulukan akal pikiran. Berbuat sesuatu itu, ya, coba kita pikir dulu positif apa negatif kira-kira. Oh positif, lanjutkan kerjakan. Oh negatif, tinggalkan. Jangan nafsu duluan. Nafsu duluan dia nggak pikir lagi udah, ya. Kesel sama orang, ketemu tonjok kayak itu orang, mati itu orang. Kira nyesel kan? Ya Allah, istighfar, talam istighfar mati orang. Dia di penjara kan, gitu kan? Tuh ya, itu tindakan yang mendahulukan nafsu. Coba kita pikir dulu di rumah ya. Ntar kalau buat pengajian, gue tonjok dia mati, kita di penjara nih. Wah, macam-macam kan? Oh berbeda. Tuh, kenapa? Kedepannya negatif, tinggalin. Itu namanya mendahulukan akal. Tuh manusia yang sehat itu akal dahulukan yang nafsu dulu. Nih, kadang-kadang kita terburu emosi, nafsu ammaroh bisu. Nafsu itu memerintahkan kita kepada keburukan. Caranya kenapa? Karena datang dari setan. Ya, kalau kita tergantung kadar iman kita. Kalau lagi iman kita lagi turun, ya siap-siap setan datang menolong kita. Kalau lagi naik, insya Allah sabar. Laisa syadidu bisur'ah, innama syadid alladhi yamliku nafsuhu dalam mulk. Orang yang kuat, kata Allah, kata Nabi Muhammad SAW, orang yang kuat itu bukan orang yang pandai bergulat, yang pandai berantem, tapi orang yang kuat, orang yang pandai menahan amarahnya ketika dia marah. Itu orang yang kuat. Oke, Adera ini, orang yang gede kan, itu orang kuat, tentu bisa menahan amarah dia. Ya, udah orang yang kuat, jangan kekal, tapi dia bisa menahan emosi. Itulah yang kuat namanya. Ini orang kuat versi Nabi ya, yang bisa menahan amarahnya ketika marah. Itu orang yang kuat. Orang yang ruang ya, dikit-dikit nonjok. Ini namanya orang yang mendahulukan apa ya? Nafsunya. Itu lebih jelek, hina daripada binatang. Oh ya, jadi siap-siap ya. Di depan kita ini kita benar-benar banyak berbuat amal soleh, berbuat baik supaya kita nanti menjadi orang Islam yang kafah, yang sempurna. Kerjakan yang sunnah, yang wajib, tinggalkan yang makruh, yang haram. Insya Allah kita selamat di dunia maupun akhirat dan menjadi orang Islam yang kafah. Apa balasannya? Surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan taftahu lana biha باب الرضا والتيسير وتغلب عنا بها باب الشر والتعسير وتكون لنا بها وليا ونصيرا يا نعم المولى ويا نعم النصير. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات
والمؤمنات الأحياء منهم والأموات خصوصا إلى الأرواح من الأسماء المذكور والمذكورات اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واجعل الجنة مثواهم اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبرهم حفرة من حفر النيران اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار يا الله يا رحمن يا رحيم اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا اللهم إنا نسألك العفو والعافية اللهم إنا نسألك العفو والعافية اللهم إنا نسألك العفو والعافية اللهم يا ربنا تقبل منا صلاتنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وقعودنا وتضرعنا وتخشعنا وتعبدنا وتمم تغزونا يا الله يا رب العالمين اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمورنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اجعل آخر كلامنا عند انتهاء آجلنا بالقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا بلغ مقاصدنا بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين يا رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi Naijatul Hasanah yang sudah disampaikan oleh guru kita Sayyidina Bapak Ustaz Muhammad Nur Aspiri. Mudah-mudahan kita semua bisa mengamalkannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak-bapak dan juga ibu-ibu jemaah majelis taklim, sebelum acara kita tutup, izinkan saya menyampaikan laporan keuangan kas dari majelis taklim Darul Mustaqbil. Saldo awal kita setelah bulan Ramadan ya,
Setelah bulan Ramadan itu saldo awal kita ada di 1.200.000 rupiah. Kemudian setelah Ramadan atau di pembukaan pertama pengajian kita di pembukaan pertama tanggal 1 Mei 2025, saldo kita tersisa 36.000 rupiah, sehingga bertambah saldo asnya menjadi 1.000.000